Perkenalkan nama saya Pania Siholan, owner penjuru Maguwo, oke, asal dari Bandung. Oke, awal mula kafe ini berdiri sih lebih ke ngelihat peluang dari murahnya lahan, sewa lahannya ya. Jadi dulu itu sewa lahannya itu ya terhitung murah dibandingkan harga normal. Jadi saya sebenarnya awalnya itu modal nekat aja gitu. Yang penting sewa lahan dulu untuk dibangun kafe, ya akhirnya terjadi gitu. Untuk nama penjuru, itu sebenarnya latar belakangnya kenapa buat penjuru. Jadi cita-cita awalnya itu sebenarnya mau bikin kafe di 4 penjuru arah angin. Jadi ini nanti akan terhitung di utara, nanti akan buka di selatan, timur, sama barat. Jogja, Jakarta. Jadi ini baru di bagian apa? Baru di utaranya aja. Harapannya gitu ya, buka 4. Kalau nggak tercapai ya, semoga tercapai. Oke. Ambience sama konsepnya tuh sebenarnya pengen yang homey sih. Jadi yang membuat pengunjung penjuru tuh nggak yang merasa seperti coffee shop lain gitu kan, biasanya harus ada outfit segala macam lagi. Jadi penjuru tuh pengen nawarin yang ya udah homey, terus buat para pengunjung semuanya masih terjangkau harganya. Untuk signature-nya sebenarnya di kita ada 5. Cuman untuk favorit kan berdasarkan penjualan nih. Paling banyak itu di Conhielo. Mungkin kalau di Conhielo itu karena memang rasanya ringan sih. Lebih creamy banget dibanding kopi susu yang lain. Kalau untuk makanan, karena kita minim makanannya, hanya ada satu jenis makanan berat nasi dan sisanya cuma ada mie-an. Jadi yang paling laris itu nasi TNT. TNT itu singkatan dari telur, nugget, tempe. Teknologi, HP masuk teknologi nggak sih? HP masuk teknologi kan? Itu sudah pasti ya. Perangkat kerasnya lah, perangkat hardware-nya itu. Terus kita pakai ini juga sistem kasir juga, sistem kasir pos kasir yang dari penyedianya tuh namanya Kiasir. Pengadopsian kasir digital sih lebih ke pengalamanku kerja dulu sih. Jadi dulu memang di tempat kerjaanku waktu sambil kuliah itu memang sudah menggunakan sistem pos ini dengan penyedianya yang sama Kiasir itu. Itu latar belakangnya kenapa pakai itu ya karena Kiasir itu lebih murah dibanding yang lain aja sih, itu aja. Pertimbangannya itu satu yang tadi harga langganannya lebih murah. Kedua ada beberapa sistem-sistem pos yang di kasir lain itu aku masih belum bisa efektifin. Jadi aku tetap memilih kasir ini harga murah, terus semua sistemnya tuh masih bisa aku pakai secara efektif gitu. Kalau kayak yang lain kan kayak ya punya stok apa segala macam, jadi kita tuh di penjuru masih belum input stok. Dampaknya itu ya sebenarnya ini ya mengurangi miskom dari kasir ke bar dan ke dapur gitu. Jadi kalau ada pesanan itu kan auto ada terdata ya. Jadi kita bisa tinggal order ke dapurnya atau langsung ke barnya tanpa ada kesalahan. Kalau misalnya kita secara manual bisa nginget-nginget gitu, biasanya kasirnya nginget-nginget doang, bisa jadi salah pesanan atau salah yang mesennya siapa gitu. Melancarkan itu semua sih. Yang membantu banget itu, jadi di sini ada beberapa customer yang memang sudah lama, mereka biasanya bayar di akhir. Jadi di aplikasi ini kita bisa simpan pesanan mereka dengan catatan gitu, entah catatan nama untuk kasir yang sudah kenal sama orangnya atau catatan ciri-ciri orangnya untuk diserahkan ke kasir di shift selanjutnya. Itu sangat membantu sih, jadi kita nggak akan ada customer yang pulang tanpa bayar.
Pernah dulu di Mago ini termasuk salah satu yang sering mati lampu. Ya, solusi yang dilakukan ya adanya pengadaan genset aja sih. Cuma kita belum pakai genset otomatis, masih manual. Jadi setelah mati lampu masih nunggu beberapa saat dulu untuk nyalain gensetnya. Itu kalau untuk mati lampu. Sebenarnya karena tadi aku yang tidak terlalu mengefektifkan, sebenarnya dampaknya nggak terlalu gede banget sih, nggak terlalu signifikan. Cuma tetap terasa. Karena dulu sebelum pakai pos itu pernah waktu saya sendiri yang jaga. Jadi semuanya itu masih berdasarkan catatan, ingatan. Akhirnya ada beberapa store yang memang lupa dan saya pun lupa kalau mereka sudah bayar atau belum. Dengan aplikasi ini kan jadi udah teringat semua terdata gitu. Selama berapa lama waktu pun masih ada datanya. Harapan dan perkembangan sih lebih ke ya upgrade sistem posnya sebenarnya ya. Upgrade sistem pos dengan penggunaan yang maksimal gitu kan. Jadi stok-stok juga sebenarnya nggak perlu nyuruh pekerja untuk stok opnam lagi sendiri. Karena kita bisa langsung pantau dari laporan sistem posnya. Dan bisa kalau harapannya itu di masing-masing stage itu punya printer sendiri. Jadi kasir nggak perlu ngantar ke dapur atau ngantar ke bar. Tinggal minta print di dapur atau print di bar. Keluar pesanan, barista atau yang kitchennya udah tinggal bikin aja. Ya mungkin segitulah.